Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 11, gitu ya. Nah, ini adalah materi lanjutan teman-teman mengenai sistem koordinasi, khususnya pada kajian yang kedua mengenai alat indera. Kemarin sempat kita buat video yang pertama mengenai mata, gitu ya, alat indera yang pertama. Nah, kita akan lanjutkan hari ini teman-teman alat indera yang kedua. Nah, ini dia mata kajiannya 2 slide. Nah, yang ketiga ini dia bola mata sudah kita bahas. Yang selanjutnya adalah telinga. Kita akan bahas di kajian di video ini. Oke, baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang kedua, teman-teman, ini adalah alat pendengaran, gitu ya. Alat indera yang kedua berupa telinga. Oke, perlu diketahui sama kalian bahwa telinga ini dibagi-bagi teman-teman menjadi 3 bagian penting. Ada telinga luar, ada telinga tengah, dan ada telinga dalam. Ya, secara teoritisnya saya akan jelaskan dulu sebelum kita lihat gambar ya. Nah, di telinga luar ini teman-teman ada bagian yang terpenting yang disebut sebagai daun telinga. Nah, daun telinga ini dia terdiri dari tulang-tulang rawan, gitu ya. Nah, selain tulang rawan, dia juga terdiri dari jaringan fibrosa. Dikarenakan daun telinga ini teman-teman tersusun atas tulang-tulang rawan, maka coba perhatikan daun telinga kalian, maka ketika dia disusun oleh tulang rawan, dia menjadi elastis. Jadi bisa ditekuk. Ketika ditekuk, lalu dilepas, bisa kembali lagi. Gitu ya. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya dia punya peran penting di dalam menerima dan mengumpulkan suara. Suara yang bagaimana? Suara-suara apa saja yang ada dari luar, dia akan diterima lalu dikumpulkan. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah dikumpulkan, dia akan mengalirkan kumpulan suara tersebut kemana? Ke bagian yang kedua dari telinga luar yang disebut sebagai lubang telinga. Nah, dia akan masuk ke lubang telinga. Nanti di lubang telinga ini dia akan dialirkan tadi suara-suara tadi. Nah, di lubang telinga ini teman-teman ada saluran dekat lubang telinga kita itu terdapat apa? Di dalamnya itu ada rambut-rambut halus. Jadi di dalam lubang telinga ini terdapat rambut-rambut halus yang perannya dia menjaga agar benda asing tidak masuk. Contoh misalkan apapun yang memang bentuknya kecil lalu dia bisa memungkinkan untuk masuk ke telinga kita, maka khususnya ke salurannya, ke lubang telinga ini, maka adanya rambut-rambut halus ini dia mencegah, memproteksi supaya dia tidak masuk lebih jauh ke arah dalam, gitu ya. Selain itu di dalam lubang telinga juga ada kelenjar yang disebut sebagai kelenjar lilin, teman-teman. Dialah yang menjaga agar permukaan saluran luar ini, teman-teman, khususnya bagian yang disebut sebagai gendang telinga, gitu ya. Dia menjadi tidak kering. Jadi selalu lembab, gitu ya. Itu mempermudah nanti getarannya itu pada gendang telinga lebih sensitif. Nah, adanya kelenjar lilin ini juga, teman-teman, kalau dia kering mengakibatkan menjadi kotoran-kotoran telinga, gitu ya, seperti itu. Terus lari ke arah tengah, teman-teman, setelah ke saluran telinga, maka di daerah tengah itu ada rongga yang berhubungan dengan faring, gitu ya. Jadi dengan sistem pernapasan. Nanti sistem pernapasan ini dia dihubungkan dengan telinga tengah melalui suatu saluran yang disebut sebagai saluran Eustachius. Adanya saluran ini, teman-teman, mengakibatkan kita bisa menjaga keseimbangan antara tekanan udara di daerah luar dengan tekanan udara di daerah dalam kita, di dalam telinga kita, yang mengakibatkan tidak sakit ketika teman-teman naik pesawat, gitu ya. Ketika teman-teman turun dari pesawat, mengakibatkan tekanan di luar dengan di dalam itu tetap seimbang. Kenapa? Adanya saluran Eustachius, gitu, menjaga keseimbangan tekanan, gitu ya.
Yang selanjutnya di daerah telinga tengah juga ada bagian yang disebut sebagai membran timpani atau gendang telinga. Dialah yang menerima organ pertama yang menerima getaran atau pengumpulan suara dari daun telinga dan dari lubang telinga, lalu dialirkan getaran atau suara tadi ke membran timpani ini, gitu ya. Nah, membran timpani atau gendang telinga dia merupakan selaput gitu ya, selaput tipis yang menerima gelombang bunyi. Jadi dia berperan menerima gelombang bunyi dan memisahkan antara telinga luar dengan telinga daerah dalam. Jadi dikarenakan ada di tengah-tengah, dia memisahkan telinga luar dengan telinga dalam, gitu ya. Oke. Nah, selain membran timpani, di daerah telinga luar juga ada tulang-tulang pendengaran atau tulang-tulang telinga tengah. Nanti kita akan membahas tulang-tulangnya ada 3 macam, teman-teman. Apa saja nanti kita akan bahas, gitu ya. Jadi selain membran timpani, ada tulang-tulang pendengaran juga yang terletak di daerah telinga tengah. Terus yang selanjutnya ada rongga telinga di daerah dalam. Jadi ini bagian telinga dalam, gitu ya. Terdiri dari berbagai rongga, teman-teman, yang menyerupai saluran-saluran. Misalkan ada yang disebut sebagai labirin tulang, gitu ya. Ada yang disebut sebagai membran labirin, gitu. Jadi ada berupa saluran-saluran, teman-teman, di dalam telinga dalam kita itu. Contoh labirin tadi apa? Saluran labirin tadi ada yang disebut sebagai vestibula. Nah, ini dia labirin tulang ini ada yang disebut sebagai vestibula, gitu ya. Nah, vestibula ini, teman-teman, dia mengandung utriculus dan sacculus. Ingat-ingat dulu ya. Jadi di dalam vestibula ada utriculus dan sacculus. Apa perannya? Nanti di slide selanjutnya kita bahas. Selanjutnya pada vestibula juga ada organ keseimbangan, gitu ya. Ada 2 hal nih yang akan kita bahas nanti. Terus labirin tulang selanjutnya ada yang disebut sebagai koklea atau rumah siput. Rumah siput ini adalah sebagai organ reseptornya di dalam alat indera pendengaran. Dia sebagai organ pendengarannya, gitu ya. Kalau di telinga tadi sudah dibahas retina sebagai reseptornya. Kalau di sini di telinga adalah koklea atau rumah siput sebagai reseptornya. Nah, yang ketiga, labirin tulang yang ketiga ada yang disebut sebagai 3 saluran setengah lingkaran atau disebut sebagai semisirkularis. Jadi saluran semisirkularis atau 3 saluran setengah lingkaran. Dialah yang berperan sebagai organ-organ keseimbangan. Nanti kita akan bahas ya. Itu dia bagian-bagian telinga yang ada di dalam tubuh kita. Oke, kita akan lihat dari strukturnya ya. Nah, ini telinga kalau kita lihat dari struktur bagian-bagiannya tadi sudah dibahas bahwa ada bagian luar gitu ya, di mana ada daun telinga ini yang kita namakan sebagai auricle atau pinna gitu ya. Ini adalah daun telinga. Nanti daun telinga ini perannya mengumpulkan, setelah mengumpulkan gelombang suara dialirkan ke salurannya. Ini dia rongga telinganya ya, saluran telinganya, di mana di sini tadi ada kelenjar lilin gitu ya. Nah, selain kelenjar lilin ada juga rambut-rambut. Nah, nanti disinilah teman-teman kotoran-kotoran yang sering memang sering muncul di dalam saluran telinga kita. Kenapa? Sebab di saluran telinga tadi sudah disebutkan bahwa dia ada bagian yang disebut sebagai kelenjar lilin. Jadi kalau mengering dia jadi kotoran di sini, gitu ya. Ini adalah tulang-tulang rawannya yang membentuk daun telinga, gitu ya. Terus teman-teman, telinga ini dia merupakan sebagai alat pendengaran kan ya. Nah, selain sebagai alat pendengaran, telinga kita juga punya peran sebagai alat keseimbangan. Nah, seperti itu ya. Lari ke arah dalam, nanti ke arah tengah, nanti ada bagian yang pertama ada yang disebut sebagai membran timpani atau gendang telinga. Jadi getaran dari saluran ini akan dialirkan ke gendang telinga ini. Nanti gendang telinga ini setelah dia menerima getaran akan dialirkan kemana? Ke bagian bagian tengah yang lain, namanya adalah saluran atau tulang-tulang pendengaran. Jadi di bagian telinga tengah itu kan ada gendang telinga, juga ada tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran ini ada 3 macam. Yang pertama ada tulang martil atau malleus, teman-teman. Ini dia tulang martil atau malleus, ini dari luar ke dalam ya. Dari gendang telinga ke martil dulu.
lalu ke landasan teman-teman atau ke infus. Jadi akan dialirkan getarannya ke landasan atau ke infus, dan yang terakhir adalah ke sanggurdi atau stapes gitu ya. Ke sanggurdi ini adalah 3 saluran, 3 tulang pendengaran, ingat-ingat. Jadi dari membran timpani ke martil, ke landasan atau infus, ke sanggurdi atau ke stapes. Itu dia 3 saluran pendengaran dari luar ke arah dalam. Nah, di dalam telinga tengah juga ada bagian saluran lain yang disebut sebagai saluran Eustachius. Ini dia yang tadi ya, dia saluran ini menghubungkan antara faring dengan telinga tengah yang bertujuan menyamakan tekanan udara. Gitu ya, seperti itu. Ini dia adalah saluran Eustachius. Ke arah dalam tadi disebutkan ada labirin-labirin tulang. Yang pertama ada yang disebut sebagai 3 saluran setengah lingkaran atau saluran semisirkularis yang ini teman-teman, gitu ya. Nah, nanti ada vestibula di sini, nanti kita akan bahas vestibula. Dan yang ketiga ada koklea atau rumah siput. Ini adalah reseptor-reseptor pendengaran ada di sini sebab sel-sel saraf dia bersentuhan dengan bagian dari koklea. Nanti akan dialirkan ke mana? Ke otak. Otak yang mana? Otak besar, daerah temporalis sebagai pusat pendengaran. Gitu ya. Seperti itu. Ini bagian-bagiannya. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas. Nah, berbicaranya organ terpenting di dalam telinga ada yang disebut sebagai reseptor pendengaran. Siapa reseptor pendengaran itu? Yang kita kenal dengan nama koklea. Jadi koklea yang tadi teman-teman kalau kita belah lalu kita perbesar, maka di dalam koklea itu bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi koklea ini merupakan tabung yang bergelung gitu ya, seperti cangkang keong atau cangkang siput bahasa kitanya gitu ya. Yang berisi apa? Di dalam saluran-saluran rumah siput itu banyak cairan-cairan limfa gitu ya. Yang di dalamnya terdapat reseptor pendengaran yang disebut sebagai organ korti. Mana organ korti? Ini dia teman-teman, organ korti sebagai reseptor pendengaran yang ada di dalam rumah siput. Gitu ya. Jadi di dalam koklea itu terdiri bagian-bagian, terdiri dari 3 ruangan. Yang pertama ada ruangan vestibuli, ada ruangan media, ada ruangan timpani. Gitu ya, kita akan bahas. Yang pertama ada ruangan vestibuli atau skala vestibula. Ini dia skala vestibula teman-teman. Ini ruangannya, rongganya cukup besar gitu ya. Nah, terus ada skala media. Ada skala media, ini dia ruangan yang lebih kecil tepat di bawah dari skala vestibulanya. Terus ada skala timpani. Skala timpani dia yang ada di daerah bawahnya ini ya. Nah, jadi skala timpani dan vestibula dia rongganya cukup besar, sedangkan media dia kecil. Nah, di antara vestibula dan timpani gitu ya, di ujung dari skala media itu dia terdapat serabut-serabut saraf gitu ya. Saraf aferen dari saraf koklea yang ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita perbesar di daerah antara vestibula dan timpani itu ada reseptor pendengaran yang kita namakan sebagai organ korti. Inilah organ korti sebagai reseptor pendengarannya. Di dalam organ korti itu ada membran tektorial teman-teman yang ini. Terus ada saraf-saraf pendengaran yang warna orange. Terus ada membran basilar. Ini dia membran-membran basilar di mana terdapatnya saraf-saraf pendengaran, di mana saraf pendengaran itu dia memiliki rambut-rambut yang akan bersentuhan langsung dengan membran tektorial. Jadi kalau membran tektorialnya bergetar, maka dia diterima oleh rambut-rambut pada reseptor pada saraf, lalu dari saraf akan dialirkan ke otak. Gitu ya. Ini adalah reseptor pendengaran yaitu organ korti yang terdapat di dalam rumah siput atau koklea. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya masih berbicara struktur teman-teman. Nah, bagaimana dari struktur tadi berproses sehingga menghasilkan sebuah pendengaran yang kita namakan sebagai mekanisme mendengar. Oke, kita akan bahas.
Jadi ketika ada gelombang bunyi, teman-teman, yang dikumpulkan oleh daun telinga, terkumpul di daun telinga, maka daun telinga akan mengedarkannya kemana? Ke saluran-saluran telinga, diedarkan ke saluran telinga, lalu dari saluran telinga dia akan disentuhkan dengan membran timpani. Ketika bersentuhan dengan membran timpani, maka membran timpani ini dia akan bergetar. Ketika membran timpani bergetar, apa yang terjadi? Getaran tersebut akan dialirkan ke tulang-tulang pendengaran, teman-teman, gitu ya. Yang tadi ya, ada apa namanya? Ada malleus, ada incus, ada stapes. Ini dia dari luar malleus, yang tengahnya incus, yang terakhir adalah stapes, gitu ya. Nah, dari tulang-tulang pendengaran ini dia akan dialirkan ke telinga tengah yang paling pojok, gitu ya. Jadi yang bersentuhan dengan telinga daerah dalam. Kemana? Ke sini nih. Yang ketiga, getarannya akan dialirkan ke selaput jendela yang disebut sebagai jendela opalis. Jadi di daerah ujung dari telinga tengah, tepatnya bersentuhan dengan tulang stapes, itu ada suatu selaput yang disebut sebagai jendela opalis, gitu ya. Nah, dialirkan ke jendela opalis, khususnya dia akan masuk ke telinga dalam. Nah, dari telinga dalam, getaran tersebut dia akan menggetarkan cairan-cairan perilim di skala vestibuli yang tadi, gitu ya. Vestibuli yang berarti rongga atasnya. Di rongga vestibuli atau di skala vestibuli yang mengakibatkan cairan vestibuli, perilim yang ada di vestibuli bergetar, gitu ya. Nah, bergetarnya cairan vestibuli itu, teman-teman, mengakibatkan membran basilarnya, jadi membran basilar itu yang skala basilar yang ada di bawah dari vestibuli yang tadi, gitu ya, dia ikut bergetar. Ketika membran basilar dia ikut bergetar, cairan dalam skala timpani juga ikut bergetar. Jadi di sini cairan di dalam timpani jadi sebagai reseptor pendengaran kan ya, di koklea dia ikut bergetar. Bergetarnya membran skala timpaninya, teman-teman, skala timpani yang di dalamnya ada organ kortika tadi ya. Nah, jadi skala timpani bergetar mengakibatkan apa? Mengakibatkan nanti getaran membran basilar itu, teman-teman, jadi sel-sel rambut pada membran timpani ikut bergetar. Akibatnya menyentuh membran tektorial tuh rambut-rambut sarafnya, yang mengakibatkan rangsangan atau impuls dia dialirkan pada saraf-saraf pendengaran, dikirimlah ke otak. Di otak diterjemahkan pada otak besar bagian temporalis. Itu suara apa? Seperti itu ya, itu mekanisme pendengarannya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita lihat bagaimana mekanisme pendengaran, tadi sebagai organ indera, teman-teman, telinga juga bukan hanya sebagai reseptor pendengaran, dia juga berperan sebagai alat keseimbangan. Mana yang berperan sebagai alat keseimbangan? Ini dia, teman-teman. Ada yang disebut sebagai saluran setengah lingkaran, atau disebut sebagai saluran semisirkularis atau kanalis semisirkularis. Itu ya, yang berperan menjaga keseimbangan dinamis ataupun keseimbangan pada saat yang disebut sebagai bergerak. Jadi ketika teman-teman bergerak, keseimbangan pendengarannya itu dia dilaksanakan oleh alat keseimbangan berupa kanalis semisirkularis. Nah, kanalis semisirkularis ini, teman-teman, bisa dilihat ini kanalis semisirkularis atau saluran setengah lingkaran itu seperti ini, yang ini, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kanalis semisirkularis, ada juga yang disebut sebagai ampula. Ampula ini, teman-teman, terdapat di dalam sakulus dan utriculus. Jadi di sini nih, jadi ada sakulus, ada ada utriculus, gitu ya. Jadi di dalam ampula. Jadi ampula itu dia ini ampula, gitu ya. Jadi di dalamnya ada, jadi si ampula itu dia terdapat di dalam sakulus dan utriculus, gitu ya. Oke, tepat di bawah dari saluran setengah lingkaran. Nah, fungsinya buat apa ampula ini? Dia menjaga keseimbangan statis, jadi kebalikan dari kanalis semisirkularis, gitu ya.
Jadi kalau tadi dia dinamis, kalau yang ini adalah statis atau keseimbangan pada saat diam. Nah, terus yang ketiga ada yang disebut sebagai otolit. Otolit itu adalah massa yang berbentuk gel, teman-teman, yang berbentuk jelly yang mengandung kristal kapur. Perannya dia sebagai indikator gravitasi. Terus dia juga sebagai pusat keseimbangan juga dan juga pergerakan. Dia berperan dalam pergerakan juga gitu ya. Otolit nanti kita akan lihat. Nih, jadi kalau kita perbesar teman-teman di daerah makula di sini yang di dalamnya ada utriculus dan sacculus, maka kalau diperbesar bagian tersebut itu bisa diperhatikan ini di dalamnya ada cairan endolimfa, terus yang melingkar ini adalah makulanya. Nah, otolit itu yang ini teman-teman. Ini adalah otolit. Jadi otolit itu adalah massa yang berbentuk gel. Nah, ini dia massa gel ini ya otolit. Ini adalah membran otolitnya tepat di bawah dari otolit itu ada rambut-rambut sel gitu ya, yang dimana rambut-rambut sel ini dia langsung mengalirkan impulsnya itu ke saraf vestibulokoklear gitu ya. Jadi ditembus rambut-rambut saraf otolit itu ya. Ini dia. Nah, ketika kepala kita tegak, misalkan dalam keadaan tegak nih, keadaan tegak. Nanti sebelum ke sini kita bahas dulu nih. Jadi perubahan posisi kepala teman-teman dalam keadaan bergerak ataupun diam. Jadi perubahan posisi kepala ketika bergerak, ketika diam itu menyebabkan itu otolit itu dia bergeser gitu ya, bergeser dari posisinya. Nah, akibatnya ketika dia otolit bergeser pada posisinya, timbullah suatu impuls yang akan dikirimkan ke otak sehingga kita merasakan sedang miring atau sedang tegak ya gitu ya. Jadi perubahan posisi otolit itu menyebabkan kita tahu kita sedang miring nih kepalanya, kita sedang tegak nih kepalanya. Itu adalah dari perubahan-perubahan otolit ini gitu ya. Yang rangsangannya langsung dia dialirkan oleh saraf-saraf vestibula koklear gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui. Contoh misalkan dalam keadaan tegak. Membran otolitnya teman-teman bisa diperhatikan itu dalam keadaan lurus seperti ini. Gitu ya, dia akan lurus juga. Nah, ketika lurus seperti ini reseptornya akan merangsang sel-sel rambut yang mengakibatkan laporan ke sel saraf bahwa kita sedang tegak. Beda ketika kita sedang menunduk, maka otolitnya juga coba perhatikan dia akan bergerak ke daerah di mana terjadi penundukan gitu ya, yang mengakibatkan bergeraknya otolit. Pergerakan otolit ini dia reseptornya sampai ke sel-sel saraf. Nanti laporan ke otak, oh kamu sedang dalam keadaan miring atau menunduk gitu ya. Jadi kita bisa tahu seperti itu keberadaannya. Itu adalah yang dihasilkan oleh pusat keseimbangan di dalam telinga yang disebut sebagai alat keseimbangan. Gitu ya. Oke. Itu sebagai pusat keseimbangan, peran yang kedua tentang telinga. Nah, adapun gangguan-gangguan yang sering menyerang telinga kita, teman-teman, yang pertama ada gangguan perambatan suara. Nah, kalau gangguan perambatan suara, itu dia disebabkan oleh yang pertama bisa oleh kotoran telinga yang terlalu banyak, gitu ya. Atau oleh tumor atau zat-zat yang lain yang dapat menyumbat telinga kita. Itu bisa gitu ya. Itu dari perambatan suara. Selanjutnya akibat dari kerusakan tulang-tulang pendengaran yang tadi miss. Jadi malleus, incus dan stapes misalkan rusak, maka itu akan menyebabkan gangguan perambatan suara. Terus bisa juga akibat dari infeksi telinga. Adanya infeksi telinga ini yang mengakibatkan gangguan perambatan pada suara atau yang disebut sebagai otitis gitu ya, seperti itu. Nah, ada juga gangguannya itu berupa dikarenakan gangguan saraf pendengaran yang rusak. Kalau saraf pendengaran yang rusak biasanya kenapa? Biasanya diakibatkan adanya pertambahan usia gitu ya. Atau disebut sebagai presbicubis atau presbicusis gitu ya maksudnya. Presbicusis ini menyebabkan saraf-saraf pendengaran kita menjadi fungsinya melambat, fungsinya tidak seperti halnya ketika sedang bayi, sedang dewasa atau sedang usia-usia remaja gitu ya. Kalau makin tua maka biasanya fungsi pendengaran berupa saraf pendengarannya menjadi seolah-olah lelah
gitu ya. Jadi tidak lagi berperan aktif lagi. Itu disebut sebagai presbikusis. Nah, saraf pendengaran dia akan mengalami kemunduran atau degenerasi, gitu ya. Nah, kerusakannya saraf pendengaran misalkan bisa juga akibat polusi suara atau kebisingan, atau teman-teman mendengarkan suara yang keras-keras yang mengakibatkan saraf-saraf pendengaran menjadi terganggu. Bisa dibantu tidak kedua kelainan tersebut? Bisa. Alat bantunya biasanya menggunakan sebuah alat bantu gitu ya, yang dipasang di daun telinga gitu ya. Nanti suaranya akan diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Ini dia alatnya teman-teman. Pernah melihat mungkin teman-teman yang menggunakan alat seperti ini ya pada orang tua. Nah, seperti ini dia alatnya. Nanti ditanam bagian reseptornya, sinyal listriknya di dalam kepala kita. Nanti ada alat mekanik di daerah luarnya, ini berupa seperti ini, gitu ya, yang ditempel di daerah daun telinga. Nah, ini dia alatnya. Jadi ada baterainya, ada penguat, ada mikrofon untuk menangkap suaranya, gitu ya. Ada kait telinganya, ini untuk mengaitkannya, ini adalah kuncup telinganya. Itu dia teman-teman berkenaan dengan organ yang kedua, yaitu telinga. Sudah kita selesaikan ya, organ yang kedua pada alat indera berupa telinga sudah kita selesaikan. Nanti kita lanjut ke organ alat indera yang lainnya di video selanjutnya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kajian alat indera mengenai telinga. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.